Pusat laba adalah ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba atau yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Maka pusat ini disebut pusat laba atau profit center. Kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Yang pertama adalah manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua adalah harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off atau pertimbangan atau pilihan yang dibuat oleh manajer. Langkah utama untuk membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Kelaziman suatu pusat laba. Sistem-sistem pengendalian finansial juga mendapat banyak kritik selama lebih dari 20 tahun. Meski demikian, perusahaan tidak mengabaikan sistem-sistem tersebut dan tetap menggunakannya sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengembalian keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. 4. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang lebih tinggi. Yang kelima, kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Selain manfaat yang diperoleh, pusat-pusat laba dapat menimbulkan beberapa kesulitan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetensi satu sama lain. Yang keempat, peningkatan laba untuk satu manajer dapat berarti pengurangan laba bagi manajer lain. Yang kelima, dalam situasi ini, seorang manajer dapat saja gagal untuk memberikan potensi penjualan ke unit yang lain yang lebih tepat untuk merealisasikannya. Selanjutnya yaitu unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab terhadap unit tersebut yang memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya mengenai pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonom dari perusahaan independen. Namun dalam praktiknya sehari-hari, otonom ini tidak pernah ada. Jika perusahaan dibagi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasi manajer unit bisnis, maka manajer senior melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Akibatnya, struktur unit bisnis mencerminkan adanya trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. Karena efektivitasnya suatu organisasi unit bisnis sangat bergantung pada hal tersebut. Nah, ada 3 jenis keputusan untuk memikirkan pengelolaan pusat laba dalam pengendalian. Yang pertama, keputusan produk. Yang kedua, keputusan pemasaran.
Dan yang ketiga, keputusan perolehan. Batasan dari manajemen korporat. Hampir semua perusahaan mempertahankan beberapa keputusan, terutama keputusan finansial, pada tingkat korporat, setidaknya untuk aktivitas domestik. Akibatnya, salah satu batasan utama atas unit bisnis berasal dari pengendalian korporat terhadap investasi baru. Nah, selanjutnya batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, batasan yang timbul dari pertimbangan strategis. Yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang tidak diperlukan. Dan yang ketiga, batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentral. Pusat laba lainnya. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tetapi, subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasi secara fungsional. Keputusan pihak manajemen untuk pusat laba harus berdasarkan besarnya pengaruh atau bahkan jika bukan pengendalian total yang dilaksanakan oleh manajer unit terhadap aktivitas yang mempengaruhi laba bersih. Selanjutnya adalah pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dan produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat made-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal. Dan praktik standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat. Aktivitas manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Tetapi, ukuran ini dapat menimbulkan masalah, karena ukuran tersebut tidak mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Selanjutnya, unit pendukung dan pelayanan. Unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis dapat dijadikan sebagai pusat laba. Hal ini dapat dioperasikan kantor pusat dan divisi pelayanan perusahaan atau dapat dipenuhi di dalam unit bisnis itu sendiri. Selanjutnya, organisasi lainnya. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Meskipun para manajer cabang tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atau pembelian, profitabilitasnya seringkali merupakan satu-satunya ukuran kinerja yang paling baik. Mengukur profitabilitas. Yang pertama ada margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Mengapa ini dipergunakan sebagai alat pengukur kinerja pusat laba? Karena beban tetap berada di luar kendali manajer. Untuk rumusnya, pendapatan dikurangi biaya variabel. Yang kedua, laba langsung. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan untuk menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba. Untuk rumusnya, laba kontribusi dikurangi biaya tetap divisi. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran-pengeluaran kantor pusat yang dapat dikelompokkan menjadi 2 teori, yaitu yang dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Untuk rumusnya, laba langsung dikurangi biaya dari pusat yang dapat dikendalikan. Yang ketiga, laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Untuk rumusnya, laba langsung dikurangi seluruh biaya dari pusat.
Selanjutnya, laba bersih. Di sini, perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih, yaitu laba setelah pajak. Untuk rumusnya, laba sebelum pajak dikurangi pajak. Berikut adalah contoh kasus dari pusat laba. Amax Automobil merupakan perusahaan mobil dengan 3 lini produk. Lini A ditunjukkan untuk segmen masyarakat tingkat atas, lini B untuk tingkat menengah ke atas, dan lini C adalah segmen untuk masyarakat banyak. Setiap lini produk dijual dengan merek yang berbeda dan menggunakan sistem distribusi yang berbeda. Lini A, B, dan C masing-masing dijual oleh divisi A, B, dan juga C. Beberapa komponen merupakan komponen umum bagi ketiga divisi tersebut. Beberapa komponen ini diperoleh dari luar perusahaan dan sisanya diproduksi oleh perusahaan. Selain itu, ada pertukaran teknologi dan metodologi produksi di antara divisi-divisi tersebut, khususnya dalam hal inovasi produk, di mana divisi A memberikan input bagi divisi B dan C. Di lain pihak, inovasi proses dihasilkan oleh divisi C dan diadopsi oleh divisi A dan juga B. Dari kasus di atas, sehingga timbul sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana sebaiknya Amax diorganisasikan dan juga dikendalikan? Dan jawabannya adalah dengan adanya suatu divisionalisasi yang merupakan proses pemberian wewenang dalam bidang produksi dan pemasaran produk tertentu kepada suatu pusat pertanggungjawaban, melimpahkan kewenangan yang lebih luas kepada manajer-manajer yang beroperasi, yaitu memiliki kendali atas pengembangan produk dan pemasaran, berfokus pada pusat laba yang memberikan informasi siap pakai bagi manajemen atas, mengenai profitabilitas, berfokus pada margin laba yang memacu para manajer untuk memperkenalkan produk-produk barunya, mengukur kinerja proses manufaktur seperti pengendalian kualitas, penjadwalan produk, dan keputusan membuat atau membeli, mengukur profitabilitas dengan cara mengukur kinerja manajemen yang digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan mengontrol kegiatan sehari-hari dari pusat laba, dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi manajer. Sekian dan terima kasih.